Baik, jadi webinar kali ini berjudul Tumpas Stigma Masyarakat tentang COVID-19. Maka dari itu saya akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Andin. Hajah Andiani, dokter, magister kesehatan, certified hypnotherapist, lahir di Kediri 2 April 1984. Pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, S2, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, organisasi PDK3MI, Ikatan Dokter Indonesia, Lembaga Kesehatan Nadlatul Ulama, INAHES, Perdaweri, Perdesti, PDNU, KARS, AIPKI, BKSIK, MI, KKIKP, riwayat pekerjaan, Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Brimob, dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, owner dari PT Ginasiva, Sempurna Amzafi, owner Langkah Sempurna Amzafi, owner Rumah Cantik Amzafi, owner Rumah Batik Amzafi, owner Rumah Muslim Amzafi, owner Graha Al-Qur'aniyah. Riwayat pengabdian institusi pendidikan yang pertama, penanggung jawab jenjang sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kepala bagian epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tim CBT UKM PPD Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tim gugus kendali mutu Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tim akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, reviewer Universitas UKM PPD, tim pengarah Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dosen tamu Akbar Kerta Cendekia, pembina Badan Semi Otonom Si Kerwanan Islam, riwayat pengabdian fungsional profesi, Ketua Akreditasi Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob, Ketua PPI Rumah Sakit, Kepala Yanmed, Ketua Komite Medik Rumah Sakit, Ketua Satgas COVID-19 Rumah Sakit, Tim TGC COVID-19, Wakil Ketua Tim KEPK Rumah Sakit. Sebelum memulai materi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme dan sistem dari webinar kali ini. Jadi nantinya bagi peserta, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, juga para dokter-dokter sekalian yang hadir pada webinar kali ini bisa berkomentar di chat untuk menanyakan tentang materi pada webinar kali ini. Kepada Dr. Andin, mungkin bisa saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada Dr. Andin, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di puasa hari kedua ya ini ya, kita bisa bertemu meskipun dalam situasi yang ya bisa dikatakan apa ya, dia kita ngasih istilahnya mau memprihatinkan, itu juga rasanya mengurangi rasa syukur. Mau kita sampaikan situasi sulit itu juga nggak sulit-sulit banget, kita masih bisa webinaran ya. Nah, cuma yang jelas saya lihat foto-foto adik-adik, daftar namanya adik-adik ini ada yang sudah lama-lama nggak ketemu, ada Dokter Denny, ada Dokter Bayu, sudah posisi sudah di UGD masing-masing, sudah pakai peralatan seperti itu. Ada perasaan bangga saya yang mungkin nggak bisa ditulis itu. Kira-kira kalimatnya yang tepat gimana ya? Denny, apa kabar, sehat? Coba di-unmute dulu, Dokter Denny. Sehat. Alhamdulillah sehat dok, sehat. Lagi jaga? Sehat, dok. Iya dok, di puskesmas dok, saya dok. Oke, jangan lupa face shield-nya. Siap dok, nanti dipakai. Mana tadi Dokter Bayu, mana Dokter Bayu? Saya sapa dulu ya, Wisnu, nggak apa-apa ya? Oke dokter. Dokter Bayu mana? Halo dok. Ingatlah. Ditanya ingat nggak dok? Ingat saya. Tapi kamu ya tambah keren kok kalau udah pakai lengkap gitu ya. Siapa lagi adik-adik? Siapa adik-adik yang saat ini posisinya lagi di rumah sakit? Siapa lagi selain Bayu, Denny, siapa lagi? Itu aja yang sekarang lagi di rumah sakit?
Oke, hari ini kita sharing ya, Dek. Nanti kebetulan ini sudah ada Dokter Deni. Tadi saya tanya, Den, berapa orang yang sudah posisi dokter yang bergabung? Mungkin kita bisa sharing supaya aktualisasinya di lapangan seperti apa, adik-adik juga bisa melihat. Nah, yang pertama, topik kita hari ini kan bagaimana kita meng-counter atau bagaimana kita raising tentang stigma negatif di masyarakat terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama mungkin adik-adik sudah pernah dan sering kali melihat gambar yang saya tampilkan ini, bagaimana virus ini yang semula itu masih berupa epidemi. Ya, mudah-mudahan materi saya masih ingat ya. Jadi epidemi yang di suatu negara itu, suatu wilayah itu dia tinggi sekali angkanya, bahkan yang semula dari 0 menjadi ada, itu bisa kita kategorikan sebagai outbreak di daerah tersebut, ya kan? Terus posisinya setelah menjadi epidemi, dia makin meluas. Makin meluas sudah, kalau bahasa sederhananya di epi itu saya sering menyampaikan melewati batas benua yang lain gitu. Itu menjadi pandemi. Di awal-awal kita sudah ada sesuai gambar tersebut ya, pandemi ini sudah ditetapkan secara internasional per 11 Maret 2020. Awalnya ada 114 negara yang terinfeksi. Sekarang mungkin lebih dari itu. Ini adik-adik banyak sekali yang mengambil kelas EPID pun sudah saya ajak untuk berkontribusi bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Mungkin next slide. Oke, nah prediksi penurunan pandemi ini, Dek, kalau ini kita disiplin, kita sangat ketat, mulai dari memproteksi diri sendiri sampai kita juga bisa mengedukasi masyarakat secara kontinu, kita bisa mengakhiri itu sebetulnya di bulan Mei 2020 dengan kurva-kurva yang sudah diperhitungkan secara statistik. Yang awalnya kurvanya ini masih common source, sekarang sudah jadi propagated source ya. Karena kenapa sudah ada penularan dari orang ke orang, bahkan yang tadinya dia murni droplet, sekarang bahkan WHO dan dari Kemenkes pun sudah menyatakan dia menjadi airborne disease. Karena apa? Melekat di pakaian kita, melekat di APD kita. Bahkan ada data dari jurnal penelitian yang menyatakan bahwa angka kematian tertinggi pada petugas medis itu terjadi di ruang pergantian APD. Ya, jadi Denny, Bayu, teman-teman yang ada di APD, stay alert ya. Jadi pada waktu melepas APD dan lain sebagainya itu nggak boleh tidak fokus. Nah, ini prediksi ini di bulan Mei ini apabila tadi kita disiplin. Tapi celakanya kemarin di awal bulan April, itu yang grafiknya sudah mulai turun, untuk insidensnya, angka kejadian barunya mulai turun, ini sekarang mulai naik lagi. Bahkan kita naik itu kemarin di sekitar tanggal 11-an di bulan April, ya, itu naiknya luar biasa. Sehingga mungkin ini akan bergeser. Oleh karena itu beberapa wilayah sudah mengajukan PSBB. Ya, jadi kita tidak perlu perdebatkan kenapa pemerintah tidak lockdown dan lain sebagainya ya. Tentu adik-adik sudah banyak membaca literatur yang lain kenapa pemerintah tidak melaksanakan lockdown. Oke, berikutnya. Ini yang memegang kendali next slide bukan saya kan soalnya ya. Saya, Ya. Dokter. Oke. Ini untuk definisi stigma. Sebetulnya saat kita berpikir apa sih stigma itu? Bahasa sederhana, kasus yang sering kita hadapi penolakan jenazah. Kemudian ada petugas medis yang tidak diperkenankan untuk tinggal di wilayah tersebut. Yang saya sendiri pun mengalami, Dek, kemarin di awal penanganan COVID itu, kami disediakan satu rumah di rumah sakit itu, dokter yang sudah berjaga 2 minggu, kami akan di-off-kan 2 minggu. Jadi kami baru bisa pulang 1 bulan kemudian. Nah, nggak tahu Denny kena juga nggak kayak gitu. Rumah sakitnya rumah sakit darurat ya. Ya, puskesmas ya, di puskesmas ya. Ya. Tapi tetap ada karantina mandiri. Nah, sebetulnya apa sih stigma negatif itu? Banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ahli. Tapi saya mengambil yang paling sederhana ini, tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut atau kelompok tersebut melawan norma yang ada. Bahasa melawan ini mungkin bisa kita definisikan juga tidak sesuai dengan norma yang ada. Ya, next. Oke. Nah, ada beberapa tipe dari sebuah stigma. Stigma yang pertama itu self-stigma. Self-stigma itu sering sekali itu melanda kita sendiri.
Jadi melanda kita sendiri. Bagaimana kita itu menggambarkan diri kita. Kita menggambarkan diri kita. Jadi kalau misalnya saya tidak pede untuk berbicara di depan umum, itu karena saya tidak pandai berbicara, misalnya. Saat saya harus berbicara dengan orang asing, saya tidak bisa melakukan obrolan dengan bahasa Inggris yang baik. Nah, itu self stigma. Atau saya nggak bisa nih kayaknya jadi spesialis bedah, itu self stigma. Pada kasus ini, pada kasus pandemi, saya tidak bisa berbicara banyak. Saya tidak pandai mengedukasi masyarakat karena saya tidak paham tentang pandemi tersebut. Itu self stigma. Ya. Kemudian tipe stigma yang lain, physical deformity. Physical deformity ini biasanya mengenai orang-orang yang ada kelainan fisik. Jadi kita bisa melabelkan sebuah stigma negatif, misalnya kita melihat orang yang, mohon maaf, ada kecacatan fisik begitu. Oh, dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu, dia tidak bisa kita terima, dia tidak bisa jadi satu dengan kelompok kita karena kekhawatiran-kekhawatiran yang tampak. Jadi deformitas fisiknya tampak. Nah, kemudian ada yang felt stigma. Feel stigma. Jadi stigma yang dirasakan. Aduh, saya nggak pede karena ini. Jadi hanya perasaan kita, malah belum ada bentuknya. Tidak bisa diukur indikatornya. Kalau kita nggak pede ngomong bahasa Inggris, itu bisa diukur. Berapa sih TOEFL-nya gitu kan? Bisa diukur. Tapi kalau felt stigma, kita nggak bisa ngukur. Ya, kayak misalnya posisi petugas medis di puskesmas dengan di rumah sakit. Kadang-kadang ini juga berimbas pada FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dia nggak pede untuk nanganin pasien COVID. Sehingga karena ada stigma, first stigma di dalam kepalanya, dia jadi sangat mudah merujuk pasien. Standar sekarang yang dibakukan oleh pemerintah, itu kalau ada pasien dengan ODP, statusnya ODP dengan gejala sedang, itu masih harus dirawat di rumah sakit tersebut, tidak bisa langsung dirujuk. Kecuali hasil rapid test-nya positif, itu bisa langsung kita rujuk. Tapi karena first stigma di tenaga medisnya sendiri pun, kadang-kadang kita menjadi tidak pede untuk menanganin itu. Aduh, kayaknya ini positif deh, jangan-jangan ini positif deh gitu. Ya wes kita rujuk aja, nah seperti itu contohnya. Terus kemudian ada poor personal trait. Kira-kira tahu ya poor personal trait. Jadi bagaimana tindakan atau bagaimana kita memperlakukan diri kita atau orang lain itu secara tidak aware, secara tidak baik, secara tidak optimal. Misalnya saya sebagai seorang dosen. Kemudian ada mahasiswa yang notabene setiap kali kuis itu nilainya jelek terus. Aduh, dia pasti nggak bisa lah. Saya kasih tugas lebih besar, aduh ini kayaknya nggak bisa. Kita memperlakukan orang lain itu merendahkan, meremehkan. Nah. Kemudian ada enacted stigma atau diskriminasi. Sudah cukup jelas ya kalau diskriminasi itu. Yang paling sederhana diskriminasi itu overview-nya itu atau aplikasinya itu bullying. Nah, kemudian yang keenam tuh tribal outgroup status. Jadi ini yang mempengaruhi dari sisi norma, budaya, agama, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, dalam komunitas kita saat ini kita bicara di SKI, mayoritas Muslim di Indonesia. Kemudian ada agama yang minoritas gitu. Kita menganggap kepentingannya mereka itu tidak sebesar kepentingan kita. Nah, itu termasuk di stigma yang tipe ini, tribal outgroup status. Ya kayak kita sering dengar, di suatu wilayah itu gereja tidak boleh dibangun, mungkin pura tidak boleh dibangun, itu masuk di sini. Jadi kita menganggap orang lain yang memiliki status atau norma yang berbeda dengan kita tuh lebih rendah dari kita. Ya, next slide. Nah, proses bagaimana stigma itu bisa melekat pada seseorang, baik diri kita pribadi ataupun orang lain gitu. Stigma itu kan penilaian ya, mudahnya itu penilaian. Itu yang pertama tuh prosesnya, ini kenapa circle gitu. Karena bisa berangkat dari mana saja. Biasanya kita permulaannya kita dari labeling. Misalnya saya melabel Wisnu misalnya. Oh, Wisnu ini PJMK atau Komting yang rajin. Udah, labeling rajin itu udah nempel sudah di dia. Nah, tapi kalau labelingnya itu labeling negatif misalnya, aduh Denny itu sering rambutnya acak-acakan ya Den ya. Nah, misalnya kayak gitu, oh ini nggak rapi nih, labelnya ini mahasiswa yang tidak rapi. Nanti kalau dia mahasiswa nggak rapi, dia bakal jadi dokter yang nggak rapi juga. Nggak rapi itu cenderung tidak disiplin. Oke, labelingnya begitu, plak, nempel deh dia. Akhirnya menimbulkan negatif reaksi ke kita.
Dosen tuh kalau ngeliat penampilan mahasiswa nggak oke, nggak rapi, akhirnya kan reaksinya juga negatif. Oh, mahasiswa yang ini begini nih, begitu. Padahal belum tentu begitu gitu kan. Nah, reaksi yang negatif ini akan menimbulkan shunning. Apa itu? Ya, penolakan, rejected. Udah saya nggak mau lah sama mahasiswa yang itu. Udah saya nggak mau lah sama yang itu. Nah, pada kasus pandemi juga begitu. Kita melabel pasien yang ODP kayak OTG kayak itu sudah sesuatu yang membahayakan, kita label deh dia, itu membahayakan. Akhirnya kita negatif reaksinya. Saya nggak berani lah terlalu dekat dengan itu. Jarak 1 meter kurang, mundur lah 2 meter, 10 meter kalau perlu. Ada tetangganya begitu kita jauhin. Nah, negatif reaksi. Shunning akhirnya menolak kita. Aduh, dia jangan sampailah ada di situ. Ada dokter ngontrak di rumah saya, aduh jangan deh nanti kalau dokternya bersin-bersin di rumahnya gimana, nempel ke tembok dan lainnya gitu. Nah, kemudian terjadi loss of status. Jadi kehilangan dia status sosialnya, tidak diakui di situ. Dirinya sendiri pun kadang menolak status dirinya. Saya dokter gitu. Tapi karena sudah ada label negatif di dalam kepala saya sudah bereaksi secara negatif. Saya sudah menolak lingkungan itu dengan cara yang negatif pula. Saya menghilangkan status kedokteran saya menghilangkan status keilmuan saya. Sehingga saya membiarkan cara berpikir saya, bersikap saya, berperilaku saya, berbicara saya juga mengikuti reaksi negatif tadi. Nah, terakhir perubahan ini atau kehilangan status ini akan menyebabkan kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda ini apa? Yang tadinya lingkungan kita, kalau mau nolak orang, mau nolak jenazah, itu kan dianggap tidak wajar, tidak normal. Nah, tapi karena ada labeling, negative reaction, shunning, loss of status yang terus menyebabkan perubahan kondisi. Apa perubahan kondisinya? Yang tadinya dianggap tidak wajar, jadi wajar. Oh, wajar deh kalau kita itu mau takut dengan petugas medis masuk ke wilayah kita. Wajar, memang situasinya begini gitu. Dianggap wajar, dianggap baik. Itu sama dengan kasus yang sederhana saat saya ngomong, coba adik-adik perhatikan, sekarang berapa banyak mahasiswa atau berapa banyak teman kita yang saat berbicara dengan orang lain, dia tetap asik aja pegang handphone. Nah, jadi different condition gitu. Yang tadinya normalnya itu begini, bergeser menjadi seperti ini. Itu proses terjadinya sebuah stigma. Ya, next. Nah, sekarang kita bicara stigma di dalam masyarakat. Stigma di dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh sebuah identitas sosial. Apa itu identitas sosial? William berkata, diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisik, tapi bagaimana cara berpikir dia, bagaimana cara dia memberikan penilaian, bagaimana cara dia dipandang dalam masyarakat, itu identitas sosial. Saya pernah memberikan materi branding. Nah, branding diri seseorang, itulah yang disebut identitas sosial. Sekarang brandingnya Wisnu di lingkungan apa? Mahasiswa kedokteran. Brandingnya Sofia apa di masyarakat? Brandingnya Naura apa di masyarakat? Itu namanya identitas sosial. Nah, sekarang pada kasus pandemi, pasien yang menderita COVID-19 atau petugas yang berinteraksi dengan pasien COVID-19, itu identitas sosialnya adalah sudah menjadi agen gitu kan. Menjadi agent yang berbahaya gitu. Itu menjadi identitas sosial mereka. Sehingga itu yang terbawa dalam lingkungan sosialnya. Next slide. Nah, prinsip identitas sosial itu bisa dipengaruhi dari 3 faktor ini, Dek. Seorang individu itu selalu berusaha untuk mencapai dan merawat identitas sosial yang positif. Secara pribadi, naluriahnya dia berusaha merawat itu sendiri. Bahkan dengan sistem pun dia berusaha itu. Contoh misalnya, kalau kita menjadi seorang dokter, kita berusaha on time, kita berusaha menjalin cara komunikasi yang baik dengan pasien supaya pasien menilai positif kita gitu. Yang kedua, identitas sosial yang positif ada berdasarkan pada besarnya tingkat perbandingan favorit in group, out groupnya. In group pasti mempersepsikan dirinya secara positif berbeda dengan out group. Jadi kalau kita punya komunitas kecil, Anda berada dalam lingkungan dokter-dokter, Anda akan ngomong nih orang-orang di luar, aduh keterlaluan ya, kita udah apa sekarang nih lagunya berjuang demi raga yang lain, tapi masyarakat tidak bisa menerima kita gitu kan. Nah, itu lingkungan in group kita yang satu profesi kita menyatakan seperti itu gitu. Karena kita in group, cara berpikir kita di situ. Tapi out group belum tentu begitu. Orang yang lain, ibu-ibu rumah tangga, mohon maaf ya,
Salah satu contoh ini. Karena kekhawatirannya beliau lebih tidak mengenal dunia luar, bahkan dunia kesehatan. Aduh itu berbahaya, udah mending nggak usah deh, mending nggak usah interaksi sama kita gitu out groupnya. Tapi bagi mereka itu juga positif, bagi lingkungannya mereka, in groupnya mereka. Tapi begitu itu keluar menjadi out group, belum tentu itu positif dalam menilai suatu identitas sosial. Nah yang ketiga, ketika identitas sosial tidak memuaskan, individu akan berusaha keluar dari kelompoknya, lalu bergabung dengan kelompok yang lebih positif, atau membuat kelompok mereka lebih bersifat positif. Ini sudah naluriah. Ya, jadi kalau kita berada dari suatu lingkungan, kemudian kita sudah melihat lingkungan kita itu patologis, kita pasti kan kepengen keluar dari yang patol-patol itu gitu. Nah, pada kondisi tertentu, pandemi seperti saat ini yang tidak berjalan. Pernah dengar nggak bahwa kalau kita berada pada lingkungan yang negatif, sesuatu yang buruk-buruk itu lebih gampang menginduksi, ya. Kita masuk ke rumah sakit jiwa itu nggak akan tertular, tidak menular penyakit kejiwaan itu, tapi dia menginduksi. Saat kita kumpul sama teman-teman yang males, seneng hangout, itu lebih enak kita ketimbang kita kumpul sama teman-teman yang kutu buku. Nah, kita kumpul dengan dokter-dokter yang tidak menangani COVID, itu lebih enak daripada kita kumpul dengan dokter yang risikonya tinggi. Nah, masyarakat kita juga begitu. Idealnya, dia akan bergeser ke lingkungan yang lebih positif. Nah, positif ini definisi operasionalnya apa? Definisi operasionalnya adalah sesuatu yang secara priority itu aman bagi dirinya. Nah, jadi kenapa dia, bagi kita negatif responnya dia. Aduh kok kamu menolak, nggak mau nerima jenazah, nggak mau nerima tenaga medis. Bagi kita negatif, tapi bagi mereka positif. Makanya seringkali kalau ada provokator, udah nggak usah nerima jenazah, gampang dia diikutin yang lain. Karena yang lain merasa itu yang lebih positif dari segi identitas sosial. Ya, next slide. Nah, pembentukan identitas sosial ini dipengaruhi oleh 3 hal ini, Dek. Yang pertama, kategorisasi diri. Kategorisasi diri ini tergantung dari kemampuan individu itu dalam mencerna sebuah informasi. Kategori diri kita termasuk yang mana? Well educated atau enggak gitu. Kita termasuk yang mana? Misalnya sesuai dengan kondisi sosial, sesuai dengan kemampuan ekonomi, kita termasuk yang mana? Kita yang punya kategori itu. Yang kedua, perbandingan sosial. Masyarakat, suatu kelompok populasi. Yang satu tadi well educated, yang satu tidak, tentu berbeda. Yang satunya ekonominya baik, yang satunya ekonominya kurang, tentu berbeda. Ini akan mempengaruhi suatu identitas sosial. Yang ketiga, model interaksi. Model interaksi ini mereka yang pendiam, mereka yang wis manut ajalah pemerintah ngomong apa. Itu berbeda dengan mereka yang gampang sekali nge-tweet, gampang sekali pasang status, gampang sekali berkomentar, mudah sekali memberikan kritikan, masukan, atau protes, atau apapun. Ini berbeda. Nah, model interaksi ini akan mempengaruhi pembentukan identitas sosial. Next slide. Nah, komponennya apa saja ini? Kepercayaan dalam memiliki kelompok, pentingnya keanggotaan kelompok pada diri sendiri, dan penerimaan dalam kelompok. Kepercayaan dalam memiliki kelompok. Sering tidak seseorang itu merasa sulit diterima dalam sebuah kelompok. Coba Wisnu, sering nggak? Alhamdulillah enggak, Dok. Enggak ya, kita merasanya tidak ya, gitu. Iya, Dok. Coba. Nah, kadangkala tapi kita itu merasa yakin kita bisa diterima dalam suatu kelompok. Tapi ada juga kan orang yang tidak bisa begitu ya. Iya, Dokter. Minder misalnya. Nah, contohnya begitu. Yang kedua, pentingnya keanggotaan kelompok pada diri sendiri. Penting loh orang itu punya komunitas gitu. Jadi kalau orang itu tidak punya komunitas, ya tadi dia akan terbelenggu dalam mindset-nya sendiri. Dia akan lebih sulit menemukan identitas sosialnya. Saya mau menerima jenazah COVID apa enggak ya? Itu susah dia, karena dia tidak punya kelompok. Gitu. Terus yang ketiga, penerimaan dalam kelompok. Orang ngerasa diterima, orang ngerasa sudah gabung di dalam kelompok itu. Tapi sebetulnya sebaik apa kelompok itu menerima dia? Ada kan, misalnya Anda bekerja dalam satu tim, kelompok FGD, kelompok SGD misalnya. Kayaknya namanya udah masuk tuh di grup itu. Tapi nggak kebagian tugas, dibiarin aja. Terus pokoknya namanya dimasukin karena nggak tahu anaknya rese, nggak tahu anaknya apa. Kan ada yang model begitu. Di lingkungan dokter pun begitu. Di lingkungan masyarakat pun begitu. Contoh kejadian yang kapan hari itu. Ada seorang perawat, yang perawat Rini itu ya kalau nggak salah, yang dia meninggal kemudian jenazahnya
mau masuk ke kampungnya sendiri ditolak. Loh, padahal itu secara legal KTP-nya situ. Dia sudah diterima dong di kelompoknya di wilayah itu ya, sudah diterima. Nah, tapi ternyata penerimaan dalam kelompoknya bagaimana? Nah, penerimaan dalam kelompok ini akan sangat mempengaruhi perubahan identitas sosial. Tadinya dia diterima, tapi karena tadi mindset-nya berubah, shunning-nya terjadi, negative reaction-nya terjadi, penerimaan dalam kelompoknya juga berubah. Next slide. Persepsi, konsepnya kenapa suatu identitas sosial itu bisa berubah. Yang pertama dipengaruhi oleh persepsi dalam konteks antar kelompok. Sudut pandang tadi, sudut pandang kelompoknya. Kelompok ibu-ibu yang kerjanya di luar, wanita karir, dengan kelompok ibu-ibu yang cuma di rumahan aja beda. Yang dibuka juga beda. Kalau ibu-ibu bekerja itu yang dibuka Instagramnya, medsosnya bisa macam-macam. Tapi kalau ibu-ibu yang di rumah, nyari judul drama Korea misalnya. Lain ya, lain. Yang dicari lain. Kemudian daya tarik in grupnya tadi, cara berpikir di dalam grupnya, satu visi satu misi enggak gitu. Terus keyakinan yang saling terkait. Oh iya ya, kalau kita menolak begini, kalau kita menerima gini. Kalau kita pakai APD waktu APD Hazmat masih susah tuh kayak di rumah sakit saya pakai jas hujan misalnya. Kita yakin, oh oke lah nggak apa-apa, kita begini wes bismillah aja misalnya. Nah, yang terakhir depersonalisasi. Depersonalisasi itu bagaimana kita menunjukkan personal kita, diri kita, cara berpikir kita, untuk kita refleksikan kepada orang lain. Saya sebagai seorang dokter, kepinginnya masyarakat itu punya cara pandang seperti saya. Nah, bagaimana cara saya melakukan itu? Itu namanya depersonalisasi. Atau sebaliknya, kalau kita mau mengadjust sesuatu, gitu, kenapa sih kok masyarakat di sini menolak jenazah pasien COVID? Keterlaluan ini, nggak punya empati nih. Belum tentu seperti itu. Makanya kita harus lakukan proses depersonalisasi. Membaca cara berpikir atau persepsi orang lain bukan dari sudut pandangnya dia saja kalau bahasa saya. Tapi bahkan dari sepatu orang lain. Jadi dari persepsi terendahnya mereka, dari kemampuan terendahnya mereka, kita harus bisa lihat itu. Kenapa kira-kira orang itu berpikir seperti itu? Ini. Bagaimana sebuah konsep identitas sosial itu bisa kita bangun berdasarkan 4 dimensi ini. Next slide. Nah, manifestasi dari stigma di masyarakat ini hampir mirip dengan tipe-tipe tadi. Bisa terjadi 6 tipe tadi. Tapi yang sederhana manifestasinya itu bentuknya stigma itu apa sih? Ya 4 ini. Physical stigma, kita nolak-nolak banget, udah nggak mau, udah karantina aja. Sosial stigma, diasingkan. Ya, dia wes nggak direken, mau ngurus apa-apa dipersulit, misalnya seperti itu. Verbal, bullying, atau institusional. Institusional ini lebih berat lagi, kayak misalnya mereka yang positif, kemudian ada kebijakan institusi yang udah dirumahkan. Seperti besar-besaran yang pada pulang kampung di awal. Makanya Bapak Presiden menyatakan, beda loh antara mudik dengan pulang kampung gitu. Nah, ini banyak kasus. Mereka yang pulang kampung itu karena misalnya perusahaan itu tidak mampu untuk mengcover andai kata terjadi sesuatu dengan pegawainya, maka di PHK-kan, diberhentikan. Secara kebijakan institusi, mereka akan dipulangkan. Seperti itu. Manifestasinya seperti itu. Sebuah stigma itu akan berakhir seperti apa? Nah, ini. Next slide. Nah, kurva ini mungkin Adik-adik juga sering lihat sudah. Kita menjaga kurvanya seperti yang biru itu ya. Dalam sebuah pandemi atau outbreak, tidak hanya pandemi. Tapi di outbreak saja, kita berupaya supaya kurvanya itu di yang biru itu. Jadi nggak mungkin akan 0, apalagi kalau sudah menjadi propagated curve. Tidak mungkin dia akan 0 dalam jangka waktu dekat. 0-nya tuh masih panjang banget. Bahkan ada literatur dari sebuah jurnal yang menyatakan pandemi ini akan berakhir di 2021 atau awal 2022. Yes, bisa terjadi sepanjang itu. Tapi kurvanya landai begini. Nah, karena kenapa? Kemampuan kapasitas sistem kesehatannya itu yang kita jaga. Gitu. Next slide. Ya, mungkin kalau tidak salah ini slide yang terakhir. Jadi untuk challenging sebuah stigma negatif, saya sih suka memberikan banyak sekali literaturnya, tapi saya lebih mudah itu kita ingat-ingat race saja ini. Jadi yang pertama yang paling rendah, kalau dari segitiganya ini, kita edukasi.
kita edukasi masyarakat kita. Bagaimana caranya? Mulai saat ini, mungkin seperti kemarin ya tugas-tugas yang saya berikan, contoh ini. Kita menginfluence masyarakat dengan informasi yang positif. Informasi yang positif itu tidak harus selalu mutlak transparan. Karena sebuah informasi yang transparan itu juga bisa mengarahkan pola pikir menjadi negatif. Negatif itu salah satunya apa? Membangunkan kekhawatiran. Nah, jadi kita harus bijak menentukan informasi positif yang dimaksud itu apa. Kita berikan edukasi informasi positif. Kemudian yang berikutnya, step yang lebih atas adalah speak up. Kita ngomong, kalau ada orang yang memberikan stigma negatif pada suatu komunitas atau pada suatu individu, kita harus berani ngomong. Ngomong itu nggak marah-marah ya, tapi ngomong itu memberikan pendapat dengan cara yang paling baik. Caranya yang paling baik tidak harus selalu ngomong, berdebat kan tidak banyak. Berikan masukan, ajak lewat komunitas, dan lain sebagainya. Proses selanjutnya adalah aware. Edukasi sudah, speak up sudah, atau bahkan kita tidak melakukan edukasi, tidak melakukan speak up gitu. Tapi kita aware. Kalau ada tetangga kita yang sakit, kita punya pasien COVID misalnya, kita aware. Kita tanyakan, kira-kira dia diterima tidak di dalam masyarakatnya, kira-kira bagaimana kesulitannya dia, gitu loh. Paling tidak kita membantu dia menyelesaikan masalahnya, itu aware. Kayak contoh saya tadi udah ngeliat tuh di biografi saya yang saya masukkan sedikit saja, tidak terlalu banyak. Nah, itu posisinya adalah saya sudah memikirkan ini kalau anak buah saya pulang pada kondisi seperti ini, diusir nggak dia di masyarakatnya? Nah, akhirnya saya sediakan aja lah satu tempat. Jadi awareness itu yang kita bangun. Sama dengan adik-adik, sekarang kuliahnya dari rumah semua. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan awareness ya? Setiap saat lah, mulai dari keluarga, tetangga. Kalau gitu di WA grup disampaikan apa yang sebaiknya dilakukan, seperti itu. Yang terakhir, ini paling sulit karena ada di segitiga yang paling atas, dia paling sulit, paling kecil tampaknya, tapi impact-nya paling luas. Karena dia di puncak segitiga, impact-nya itu selebar itu gitu. Itu adalah menjadi role model. Ya, menjadi role model itu butuh banyak sekali modal, antara lain modal sederhananya ya 3 itu tadi, aware, speak up, edukasi. Itu. Tapi menjadi role model yang paling sederhana adalah ya kita menjadi sebaik-baiknya versi diri kita tadi. Di identitas sosial kita berusaha baik, identitas pribadi kita berusaha baik, labeling kita berusaha baik, branding kita juga berusaha sebaik mungkin. Next slide. Ya, oke. Kayaknya sudah habis ya slide-nya. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Jadi, dokter, sebelumnya ini saya akan bacakan sesi pertama, ada sekitar maksimal 3 jawaban. Untuk itu, yang pertama saya bacakan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin nanya, mungkin silahkan komen di komen dari Zoom-nya ya. Karena kalau kita sampaikan langsung, takutnya nge-lag. Langsung saja atau bagaimana nih, dokter? Yang pertama dari Istighfarin, dokter. Mohon izin bertanya, bagaimana pandangan menurut ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu ekonomi untuk mengatasi COVID ini? Langsung tiga pertanyaan atau satu dulu, dokter? Oke, dokter. Di-mute, dokter. Mikrofonnya dokter di-mute. Nggak kedengeran. Maaf, lupa saya. Oke, dokter. Oke. Ini langsung saya bacakan tiga-tiganya atau satu pertanyaan? Nggak usah dibaca, semua bisa melihat chat-nya kan? Oke, dokter. Ya, oke. Yang pertama, bagaimana pandangan menurut ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu ekonomi? Oke. Jawabannya sederhana, Dek. Jadi, dari semua sudut pandang keilmuan gitu, kondisi pandemi itu
tidak akan pernah mungkin siap dihadapi oleh negara bahkan dengan sistem terbaik. Gitu. Jadi, kalau dari sudut pandang ilmu kesehatan masyarakat sudah jelas semua aspek kehidupan itu akan mengalami penurunan. Tapi bahasa saya juga tidak mau menggunakan bahasa negatif. Jadi bukan mengalami penurunan itu artinya kita menjadi betul-betul sampai di titik nol, tidak. Tapi saya akan menyampaikan bahwa setiap kondisi pandemi itu akan menyebabkan suatu perubahan kondisi. Nah, perubahan kondisi itu belum tentu negatif kan? Bisa saja ekonomi itu turun, tapi sebetulnya nanti pada akhirnya di titik waktu tertentu ekonomi yang turun itu akan menyebabkan kita bisa melakukan istilahnya itu jumping ekonomi atau perubahan ekonomi besar-besaran, membuka lapangan kerja baru. Contoh yang paling sederhana. Sekarang itu semua mafia alkes itu sudah 60% itu sudah betul-betul kebakaran jenggot gara-gara pemerintah betul-betul nangkepin satu-satu. Yang tadinya itu kayak tidak terjangkau sekarang menjadi kena, seperti itu contohnya. Jadi saya lebih senang menggunakan pilihan positif bahwa dari segi ilmu kesehatan masyarakat tuh ekonomi, sosial budaya, pariwisata, segala sesuatunya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ya kita mungkin bersabar ya, ini kita bicaranya dari sudut pandang SKI, kita mungkin bersabar. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana menanggapi tentang kita mengumpulkan donasi untuk bantu tim kesehatan dan orang-orang yang kurang mampu, akan tetapi bagaimana perusahaan-perusahaan yang malah mengambil untung dan memanfaatkan. Prinsipnya kalau bisa kita sederhanakan begini, pernah nggak adik-adik ketemu ada orang minta-minta di lampu merah? Pernah ya? Diwakilin Wisnu deh ini yang jawab, kalau saya sendiri tuh nggak enak. Nah, dokter. Saat kita mau memberikan uang misalnya, itu pasti ada dua nih pikirannya. Kasihan rek yang minta anak-anak misalnya, begitu ya. Satunya lagi, udah nggak usah dikasih, kalau dikasih malah nanti akan banyak teman-temannya yang begitu juga, kan gitu. Nah, kita punya kebebasan untuk memilih. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah setiap pilihan kita itu tergantung niat. Misal, kita sudah memilih mau memberi, niat kita sedekah kan? Nggak usah dipikir panjangnya. Aduh, nanti niatnya sedekah. Aduh, nanti teman-temannya ikut minta-minta, malah malas kerja nih mereka, malah begini nih, malah begitu. Nggak usah. Udah. Kita tergantung niat kita ngasih niatnya sedekah. Wis bismillah, mudah-mudahan manfaat. Sisanya biar balikin lagi aja urusannya Allah Ta'ala gitu ngaturnya seperti apa. Nah, kita mengumpulkan donasi juga begitu. Apapun bentuknya yang akan keluar, donasi itu mau nyampe atau tidak, kita niatnya sedekah. Nyampe dengan baik sesuai dengan ekspektasi kita seharusnya alhamdulillah, tidak pun kita kembalikan akan ada pertanggungjawabannya masing-masing setiap orang itu. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk membantu mengkontrol, membagikan, melaksanakan, tentunya lebih baik gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikir pusing, mau donasi aja gitu. Kalau saya sih lebih senang begini, saya donasi banyak-banyak itu siapa tahu jadi perisai saya sendiri begitu. Itu ya, istighfarin udah oke? Jempol aja, jempol. Oke. Oke. Langsung saya baca aja ya Wisnu, yang berikutnya ya. Oke, dokter. Oke, yang dari Noval. Di sini saya menyimpulkan bahwa stigma merupakan pedang bermata dua, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Jadi apakah stigma masyarakat benar-benar butuh untuk diberantas? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya seberapa jauh stigma itu perlu kita respon? Nah, beberapa literatur dari sudut pandang agama maupun keilmuan itu bisa disimpulkan begini, Dek. Tidak segala hal itu butuh kita respon segera. Tidak segala sesuatu itu harus kita selesaikan saat itu juga. Di situ butuh namanya daya analisis, ya kan? Monitoring, ya kan? Pilihan, alternatif, dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya apakah stigma ini betul-betul butuh untuk diberantas? Tentu tidak. Kenapa saya katakan tentu tidak? Tidak berlaku overall semua 100%. Oh, orang nerima jenazah pasien COVID itu nggak boleh, itu salah, belum tentu gitu loh. Kalau misalnya ada suatu wilayah yang tingkat awareness tata laksana pemandian jenazah sampai penguburannya itu tidak tepat sesuai SOP, ya kita malah harus mencegah.
ya jangan dikubur dulu, tahan dulu di rumah sakit gitu. Nah, itu tujuannya. Makanya stigma itu tidak harus 100% kita benarkan. Kita ngomong, oh, orang yang nolak pasien jenazah itu udah orang yang salah, orang yang nggak punya empati. Nggak tentu begitu. Gitu. Tapi kita perlu mengarahkan stigma itu. Jadi stigma itu kan kekhawatiran. Stigma negatif saat ini di kondisi pandemi itu kan muncul karena kekhawatiran, karena kondisi ketakutan. Mungkin dari sudut pandang agama kita, kalau saya pernah pasang status itu beberapa kali itu, ada suatu kitab ya, kitabnya tulisannya dari Al-Qasim Al-Qarafi ya kalau tidak salah. Nah, itu beliau menyampaikan, sesungguhnya ketakutan yang dari selain Allah itu adalah sesuatu yang dapat berakibat atau menghalangi kita melakukan suatu kewajiban kita. Bahkan bisa menghalangi kita meninggalkan keharaman, bisa menghalangi kita melakukan suatu kebajikan. Dan sesungguhnya ketakutan yang model seperti itu justru tidak tepat. Nah, jadi stigma negatif ini kita sebagai seorang dokter muslim, calon dokter muslim, itu yang harus kita tempatkan di porsinya. Jadi ketakutan yang berlebihan ini loh yang harus kita bereskan. Dengan apa ya? Dengan segitiga tadi, race tadi, dengan role model ya kan, dengan awareness, dengan speak up dan dengan edukasi. Mungkin itu ya. Terus yang berikutnya, bagaimana untuk penolakan masyarakat? Banyak demo satu kampung, sudah terjawab ya ini ya Wisnu. Galaxy A50 nih siapa sih? Galaxy A50. Coba dong memperkenalkan diri, boleh kan? Halo, Dek. Tadi ada videonya, sekarang videonya nggak ada juga. Oke, yang ini sudah kejawab ya, tadi jadi 1 ya. Iya, dokter. Oke, yang ini dari Al-Safira. Alsya. Sebagai mahasiswa FK, bagaimana menurut dokter kompetensi yang bisa kita lakukan untuk meluruskan stigma di masyarakat? Melihat keadaan masyarakat sekarang yang semakin sulit untuk diedukasi. Benar. Masyarakat kita tuh lebih cenderung, dia lebih cenderung merasa paling benar. Banyak yang tiba-tiba jadi pakar, begitu ya. Jadi menerima inputan itu sulit. Yang paling mudah apa? Kita sajikan data, Dek. Kita kalau mau memilih segitiga yang paling bawah tadi dengan edukasi, kita harus edukasinya itu bentuknya adalah objektif. Jadi kita sajikan data. Contoh misalnya, kita mau menghapuskan stigma bahwa jenazah pasien COVID tidak boleh dikuburkan di wilayah kita. Sampaikan SOP-nya, sampaikan ketentuan pemerintahnya. Kita dari mahasiswa kedokteran misalnya, sampaikan bahwa virus itu bagaimana kalau dia hidup atau dia melekat di sesuatu yang mati. Hostnya itu benda mati. Meskipun iya bisa menjadi aerosol, Itu berapa jam? Itu edukasinya yang objektif. Data-data itu yang kita tampilkan bagi masyarakat kita. Jadi begini, kalau versinya Gus Baha ini, setiap kali kita berdoa aja, kita diupayakan menghindari rasa takabur. Jadi nggak begini, ya Allah saya selalu memujamu. Kenapa kok keinginan saya ini belum terkabul? Ya Allah, saya selalu mengingatmu gitu. Menggunakan kata saya itu sudah ada kekhawatiran kita menjadi takabur. Ya, jadi cukup mau memuja ya memuja aja. Mau istighfar saja, nggak perlu. Ya Allah, Engkau yang maha ini, aku sudah menyatakan Engkau yang maha besar. Nggak perlu begitu. Nah, sama dengan ini. Saat kita mau menyampaikan suatu informasi, tidak perlu kita menyampaikan bahwa itu saya yang ngomong mahasiswa kedokteran loh. Virus ini kalau sudah di benda mati, sudah di dalam peti, sudah didesinfektan, dia akan mati dalam sekian jam. Jadi tidak mungkin menular dari tanah segala macam gitu. Nggak perlu kita menyampaikan bahwa itu kata saya. Itu saya loh yang menyampaikan karena saya ini background-nya begini. Nggak perlu. Justru pada situasi saat ini yang paling mudah itu adalah sampaikan pendapat orang yang kira-kira tuh bisa masyarakat kita percayai. Kayak misalnya dulu zaman kalian sekolah. Kalau gurunya ngomong sama orang tuanya ngomong, lebih percaya sama mana? Wisnu, lebih percaya mana? Lebih mudah percaya gurunya kan yang ngomong? Iya, dokter. Nah, situasinya seperti itu, gitu loh. Jadi kita lebih enak menyampaikan ke orang lain tuh, saya pernah membaca di sini loh.
Dia akan mencari pembenaran itu sendiri, dia akan membuktikan itu sendiri. Gitu. Jadi caranya itu ya kita sebagai mahasiswa kedokteran, bahkan kita sebagai dokter. Abdul Aziz. Orangnya mana Abdul Aziz? Coba. Assalamualaikum Abdul Aziz. Abdul Aziz, Assalamualaikum. Nyalakan dulu. Waalaikumsalam, dokter. Iya, kamu bangun tidur ya itu? Iya. Oke. Izin bertanya, bagaimana penyakit yang banyak penyakit yang disebabkan oleh virus, misalkan HIV, hepatitis, tentunya sangat tergantung pada imun seseorang. Oke, vaksin COVID ditemukan, jadi sampai kapanpun corona akan tetap ada. Apakah akan seperti itu selalu ada? Jika selalu ada, apa tetap bergantung dengan imun yang dimiliki, apakah bisa kambuh atau reaktif kembali jika pernah terpapar? Aziz ini semester berapa ya, Aziz? Semester 4, dokter. Lagi EPIT ya? Oh, belum. Belum, oke. Jadi ini kita bicara tentang agent host environment. Di sini agentnya adalah virus. Yang menyebabkan masalah itu adalah virus. Nanti adik-adik kan akan ketemu mikrobiologi, akan ketemu imunologi ya, mata kuliahnya. Nah, virus itu juga sesuatu yang hidup gitu. Nah, virus ini dia itu sama dengan manusia. Dia mengalami proses adaptasi. Dia bukan DNA ya kalau virus, tapi dia RNA. Dan RNA itu memang cenderung lebih rentan dibandingkan dengan DNA. Tapi daya mutasinya dia itu akan lebih cepat. Karena kenapa ringkih? Sesuatu yang ringkih itu dia akan butuh effort lebih untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saat ini virus COVID-19 ini sudah ada sekitar 4 strain. Strain A, B, C, dan D. Di Indonesia itu belum bisa kedetek. Kita itu termasuk strain yang mana? Seperti di Australia atau seperti contohnya di Australia dan Singapura itu sudah terdetek. Strain-nya itu strain yang C. Jadi lebih banyak dari orang yang kesekian, bukan kasus sentinel, bukan kejadian utama. Jadi sudah dari orang yang kesekian terpapar, orang yang terpapar dari orang yang terpapar, sudah terpapar lagi dan seterusnya. Jadi yang berat. Nah, kalau strain-strain ini berada pada lingkungan yang berbeda, ya strain-nya bisa bertambah lagi. Kalau adik-adik baca berita, ada istilah apa ya? Ada kelompok kejadian COVID positif baru, ya kan? Ada kelompok baru, penularan baru di suatu wilayah ini. Kayak contoh kapan hari yang dari habis pengajian massal. Nah, itu termasuk kelompok strain yang baru. Nah, contohnya begitu. Jadi proses adaptasi virus ini mutasinya dia cepat sekali. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang yang sudah tertular bisa tertular lagi? Sangat bisa. Contohnya apa? Varicella. Orang yang udah pernah kena virus varicella, dia akan bisa terkena lagi, tapi kenanya bukan varicella. Jadinya adalah herpes zoster. Nah, seperti itu. Penyebabnya sama virusnya. Virus ini kan dulu juga sama. Apa? MERS. Ya, SARS. Kan sama virusnya. Kemudian dia bermutasi menjadi COVID-19 ini. Gitu. Nah, apakah dia akan terus berhubungan dengan imun? Iya. Karena virus berbeda dengan bakteri. Ya, nanti bisa dibaca bedanya virus dan bakteri. Jadi akan selalu terikat dengan imun. Nah, imun tubuh kita juga adaptasi, Dek. Jadi makanya kita itu dilatih. Dulu pernah ingat nggak di awal-awal sering ada statement begini, orang Indonesia bakalan susah deh kena COVID. Soalnya udah biasa kemproh gitu katanya ya. Nah, imunnya sudah jauh lebih sehat. Yes. Nah, salah satu herd immunity atau immunity komunitas itu yang diupayakan secepat mungkin bisa terbentuk di dalam masyarakat kita. Kalau adik-adik sering lihat banyak warung-warung kopi yang masih rame-rame itu, bisa jadi mereka sudah positif tapi imunnya baik. Nah, itu salah satu adaptasi imun tubuh kita. Jadi imun ini juga bisa kita latih gitu. Latihnya dengan gimana ya itu? Kita satu sisi menjaga kesehatannya, kestabilannya, satu sisi ya enggak kadang-kadang makan yang enggak seri-serilemen ya bolehlah untuk ngelatih tubuh kita gitu. Tapi ya jangan di situasi yang sedang beresiko seperti saat ini gitu. Vaksin, ya vaksin tentu vaksin makanya kan lama deh bikinnya. Karena dia menyesuaikan dengan perubahan virusnya. Jadi kalau virusnya berubah strain, ya vaksinnya akan menyesuaikan. Berubah lagi akan menyesuaikan lagi. Ajis, bisa diterima? Bisa, dokter. Oke, pertanyaanmu itu sudah semacam kamu membaca buku berbuku-buku ya? Ya, oke. Ada lagi? Teman-teman dan kakak-kakak mungkin
Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Mungkin ini saya malah mau nanya nih, Dokter Denny mana ya? Oke, Dokter Denny masih gabung? Dokter Denny masih gabung nggak? Kak Pram mana Kak Pram? Gabung nggak Kak Pram? Mas Pram masih ada, dokter, di room. Oke, Kak Pram? Ya, dokter. Oke, kamu di DM-nya juga masih libur ya? Masih diliburkan, dokter. Oke, coba gimana situasi terakhir sebelum libur? Coba bisa sharing nih sama adik-adiknya, sama teman-temannya. Ya, saya terakhir itu di stase forensik di Dr. Sutomo, dokter. Jadi sejak Maret tanggal 16 itu kami udah mulai nggak ada jaga malam. Ya. Dan sejak minggu itu juga dari staf-staf di forensik, baik dari konsulen dan PPDS-nya, sudah mulai mengkaji gimana sih pemulasaran pada jenazah COVID dan bagaimana mobilisasinya pada saat dari rumah sakit, kemudian misalnya ada yang otopsi bagaimana, kemudian pengangkutan ke rumahnya dan pemakamannya bagaimana, itu juga disampaikan, ada kuliah khusus juga waktu itu. Terus untuk kondisi di sana, Pram coba bisa share. Kamu sendiri bisa melihat nggak, tanda petik ya, kekhawatiran dari teman-teman kita, sejawat-sejawat kita? Tampak nggak rasa khawatir itu? Ada, dokter. Dari PPDS-nya pun khawatir, karena dari atasan kan para mahasiswa yang melangsungkan pendidikannya, baik DM ataupun PPDS, tetap masuk. Namun bagi PPDS saja itu tetap ada jaga malam, namun bergantian. Dan di sana pun mewanti-wanti untuk segera pulang, kalau sudah waktunya pulang. Kalaupun ada hal yang nggak perlu, ada hal yang urgent atau bisa dikerjakan di rumah, lebih baik dikerjakan di rumah. Begitu juga dengan ujian. Kita ujian melalui daring, dan juga kami nggak diperkenankan untuk ke rumah sakit sekalipun itu ada tugas. Tapi di balik itu juga teman-teman ada yang nekat ke rumah sakit untuk mengumpulkan beberapa tugas seperti pembuatan FAIR. Tapi kekhawatiran itu ada, dokter. Iya, jadi bahkan di kalangan kita kan bisa mengkategorikan identitas sosialnya dokter itu udah di kelompok yang edukasinya baik gitu ya. Iya. Nah, itu saja stigma negatif terhadap lingkungan aja sudah terjadi kan gitu loh. Iya, dokter. Ya kan? Nah, padahal kalau bahasa sederhananya, andai kan kita tuh disiplin, kita tahu teorinya. Oh, pada waktu kondisi tidak pandemi itu APD-nya begini. Pada situasi pandemi APD-nya begini. Harusnya kita pun tidak perlu khawatir. Tapi ternyata kita saja khawatir gitu kan ya? Iya, dokter. Nah, apalagi masyarakat awam begitu loh. Jadi tadi kalau balik lagi ke pertanyaan, stigma itu selalu salah nggak? Harus diberantas total nggak? Enggak. Justru kadang-kala ada di suatu komunitas yang memang stigma negatif itu juga agak diperlukan gitu. Kayak contohnya di daerah yang memang tidak aware dengan APD. Ya tentu kita harus hati-hati kan. Kayak contoh misalnya yang sudah dikasih tahu bahwa dokter jaga IGD itu APD-nya level 1 sampai level 2. Ternyata dokter jaganya bahkan masker aja nggak pakai gitu. Terus kemudian dia pulang ke rumahnya. Ya perlulah keluarganya itu mengingatkan, loh kamu nanti ini loh. Bukan karena dia tidak mau menerima. Tapi stigma itu kadang-kadang juga diperlukan lebih kepada untuk menjaga keamanan sendiri. Seperti itu. Betul gitu ya, Pram? Iya, dokter. Iya, oke. Ini masih ada pertanyaan dari Putri Wahyu. Mungkin, Untuk dokter, membuka masih ada. rahasia pasien COVID, apakah kita tidak melanggar sumpah kedokteran? Memang tidak boleh, Dek. Jadi sempat ada kejadian di awal-awal itu yang setiap kali ada pasien langsung di broadcast gitu ya, supaya masyarakatnya tahu. Ada yang berdalih bahwa ini membantu karena pemerintah nutup-nutupin, padahal itu resikonya menular tinggi dan lain-lain. Tidak begitu cara kerjanya. Sekali lagi, inform konsen kerahasiaan data pasien itu di atas segala-galanya. Kita tidak bisa melihat sejauh mana impact yang bisa ditimbulkan, baik untuk pasien itu sendiri maupun lingkungannya, kalau data subjektif seseorang itu dibuka dengan sangat gamblang. Makanya saat ini,
Kalaupun misalnya itu keluar, itu ke lingkungannya ya, karena kecanggihan teknologi ya sekarang. Tapi kalau dari segi legal itu sangat tidak diperkenankan. Makanya kalaupun kita tahu tetangga kita positif ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan identitas itu begitu loh. Tapi kalau misalnya kita ditanya ada nggak di daerahmu? Iya ada. Itu namanya untuk meningkatkan kewaspadaan boleh. Tapi menyebutkan identitas tetap tidak boleh. Seperti itu. Bahkan screening pasien saja itu pakai coding deh kalau di rumah sakit. Jadi kartu anamnesanya itu tidak menggunakan nomor registrasi rumah sakit, tapi menggunakan coding tersendiri untuk kasus-kasus pandemi. Ya, saya ini masih mau nunggu coba sharingnya dari Mas Denny mana ya? Udah keluarkah dia? Dokter Denny kayaknya sepertinya keluar, dokter. Nah, Sudah udah keluar. ini, dokter. Oke, ada yang lain ini yang teman-teman dokter, adik-adik? Dokter, ada pertanyaan lagi dari Galaxy Oke. A50. Inilah saya Galaxy A50 tadi siapa sih? Apriliadi Dwi Iswayanto. Oke, dari FKH. Oh, selamat datang, Dek. Assalamualaikum. Izin bertanya, penyemprotan desinfektan pada orang apakah boleh atau tidak? Penyemprotannya bedah hidup atau tidak, dokter? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Jadi adik-adik harus tahu dulu komponen dari desinfektan dan antiseptik. Beda ya antara desinfektan dengan antiseptik. Desinfektan yang digunakan selama ini untuk menyemprot itu rata-rata kita menggunakan perhidrol, H2O2. Nah, H2O2 pada jaringan sifatnya adalah korosif, sifatnya adalah atropi, merusak dia. Nah, jadi kalau desinfektan digunakan untuk orang, untuk individu atau makhluk hidup, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau antiseptik boleh. Jadi sekarang pada waktu ada rame-rame bilik desinfektan ini efektif tidak gitu. Ya efektivitasnya adik-adik bayangkan ya. Adik-adik cuci tangan saja. Kalau pakai hand wrap berapa detik minimal? Kalau pakai hand wrap berapa detik ayo? Kak Pram berapa detik kalau pakai hand wrap Kak Pram? 12 detik. Ya, kalau pakai sabun dan air mengalir? 12 detik. Bukan. Kak Pram, kalau pakai sabun berapa lama Kak Pram? 50 sampai 60 detik, dokter. Ya, semenit ya. Gitu. Itu karena tujuannya Ya, bukan karena cuman sekedar bener langkahnya saja gitu loh. Tapi kita membiarkan sabun itu melekat di kulit kita dulu gitu. Gitu kan ya. Nah, sama halnya kalau kita mau masuk bilik desinfektan. Sekarang namanya bilik antiseptik karena pada orang tidak boleh menggunakan cairan desinfektan. Cairannya adalah cairan antiseptik. Nah, cairan antiseptik apa adik-adik sudah tahu, bisa menggunakan sabun saja, bisa menggunakan alkohol dengan kadar 70%, itu antiseptik. Atau menggunakan cairan super sanitizer yang base-nya adalah air. Itu ada sekarang. Nah, Anda masuk, terus disemprot-semprot gitu, terus langsung jalan aja keluar. Nggak ngena. Jadi kalaupun di baju, misalnya gitu disemprot, ya kita begini-begini kan. Nah, jadi cairannya itu harus dibalurkan gitu loh. Karena itu tadi misalnya dari droplet nempel ke baju kita atau kita ngelepas APD dia nempel, kemudian karena kita bergerak, dropletnya ini lepas lagi. Nah, droplet yang masih nempel, yang masih hidup sepersekian detik, sepersekian menit itu. Kalau kita gosok-gosok dengan antiseptik gini, ini harapannya itu akan mematikan apa yang nempel di diri kita gitu. Jadi kalau pada orang desinfektan saat ini betul-betul ya dianjurkan karena apa? Kandungan yang dipakai itu memang merusak. Tapi kalau antiseptik diperkenankan. Jadi rata-rata sekarang tuh bilik-bilik itu diganti cairannya. Tapi karena sudah terlanjur namanya bilik desinfektan, orang-orang taunya bilik desinfektan. Padahal belum tentu isinya yang disemprotkan sama. Bahkan ini sekedar informasi, ada di beberapa tempat supaya keresahan masyarakatnya itu turun, tidak terlalu resah masyarakatnya, tapi dananya sangat tidak memungkinkan, dibuatlah dia bilik desinfektan itu. Tapi yang disemprotkan itu sebetulnya hanya air sabun. Gitu. Nah, ini kan salah satu metode edukasi yang bisa kita lakukan untuk menurunkan stigma-stigma negatif di masyarakat. Nah, tapi sekarang ayo coba kita diskusi. Pernah ngelihat kayak yang disemprot di jalan-jalanan itu? Pakai mobil gede-gede. Nah, pakai mobil besar-besar itu. Coba, ini selain Kak Pram nih siapa sih yang DM? Supaya nggak Kak Pramnya terus ini yang ditanya. Coba, menurut adik-adik, seefektif apa itu nyemprot di jalan-jalanan itu? Kenain mobil-mobil segala macam. Itu seefektif apa kira-kira?
Mana selain Pram? Ada nggak Di selain sini Pram? ada Dokter Kak Putri Wahyu. Oke. Silakan, Dek, Putri. Mana ya? Dokter Putri, Assalamualaikum. Masih di sini? Siapa lagi, Wisnu? Yang terdata Dokter Denny, Mas Pram, sama Dokter Kak Putri Wahyu, dokter. Ya wes, karena Teman-teman Kak yang lain Putrinya mahasiswa. selain Kak Putrinya belum nyawa, coba Kak Pram gimana pendapatnya? Sharing sama adik-adiknya ini. Oh, ada saya Kak Anissa Nuri Syauki juga, dokter. Oh iya ya. Oke, habis Kak Pram, silahkan nanti Kak Anisanya. Ya, menurut saya nggak efektif, dokter, karena yang disemprot di jalanan itu pun ada yang sekedar semprot-semprotan, ada yang nggak seluruhnya kena, dan itu pun yang disemprot pun mobil ataupun pakaian orang yang masuk ke ruangan. Halo? Iya. Oke. Iya, dokter. Kak Anissa ya tadi, mana coba Anissa? Kok langsung menghilang kalau saya tanya ini? Padahal ini kan kita tidak sedang ujian loh, kita sedang berdiskusi nih. Anissa, Assalamualaikum. Oke. Konsentrasinya juga beda, dokter. Iya, benar sih. Ya, tapi kalau saya ini coba nanti saya pengen masukkan dari adik-adik yang lain ya, boleh. Meskipun mahasiswa tuh kadang tuh daya analisanya juga udah bagus. Nah, misalnya kondisinya seperti itu. Supaya kita tetap bisa berpikir positif gitu. Kita tidak menyalahkan kebijakan, kita tidak menyalahkan apapun, karena saya sih meyakini sebuah kebijakan itu melahirkan keputusan itu sudah dengan pertimbangan yang luar biasa begitu. Kira-kira arahnya bagaimana kita berpikir bahwa itu masih ada manfaatnya. Gimana caranya kita berpikir begitu? Gede Dama. Ini suara saya didengar semua kan? Iya, dokter. Coba Gede Dama atau siapa? Pasya Ayu? Arum? Mana Arum? Ya, dokter. Iya, coba gimana kira-kira Dek supaya kita tetap bisa berpikir positif sama penyemprotan. Kalau menurut Kak Pram kan kurang efektif itu tadi. Kalau saya pernah lihat di internet itu cuma bertahan berapa jam gitu, dokter. Terus kan kalau demam berdarah disemprot itu kan pasti kena semua, dokter, efektif. Kalau ini kan beda gitu, dokter. Menurut saya sih nggak tahu. Terus kira-kira kenapa tuh pemerintah nyemprot-nyemprotin gitu? Ya mungkin biar nggak khawatir gitu aja. Oke, coba. Tadi Gede Dama denger nggak ya? Atau Noval Hakim deh. Di Noval Hakim kan nanya. Coba, Noval Hakim. Dek, videonya nyalain dong, Dek. Noval mungkin bisa dinyalain videonya. Halo, Noval. Oh ya, halo. Maaf dari kamar mandi. Oh, kamu tuh gak dengerin tuh berarti tuh. Nyalain doang ya? Tadi dengerin pertanyaannya sudah terjawab. Oke, gimana Noval? Kira-kira tuh menurut penyemprotan kan Kak Pram tadi bilang tuh kayak nggak terlalu efektif deh dok gitu. Terus temennya nih Arum tadi juga bilang begitu, iya dok gitu. Tujuannya mungkin supaya nggak panik aja. Kalau menurut Noval gimana?
Kalau menurut saya penyemprotan mungkin akan efektif apabila memang sudah ada bukti ilmiah bahwa dilakukan penyemprotan itu dapat membunuh, dapat mengurangi penyebarannya dari COVID itu sendiri. Mungkin seperti itu, dokter. Jadi mungkin ya, kalau kita mau berpikir dari sisi positifnya, yaitu tadi, salah satunya itu sebetulnya menenangkan masyarakat, begitu loh. Satu, menenangkan masyarakat. Terus, ada beberapa penyemprotan itu yang memang di area yang tingkat kepadatannya cukup tinggi. Kalau di area yang tingkat kepadatannya cukup tinggi, ya bisa yang terjadi itu tadi. Misalnya saya ngomong sama Abdul Aziz. Abdul Aziz positif atau saya yang positif. Semprot gitu ya. Nempel di baju kita nih. Terus kemudian ada semprotan desinfektan. Itu masih bermanfaat kalau di daerah yang kepadatannya tinggi. Ya, jadi kita mesti tetap berpikir seperti itu. Makanya coba perhatikan, penyemprotan itu terbanyak pasti di daerah yang kepadatannya tinggi atau mobilisasinya tinggi. Nah, kalau disemprotkan di daerah yang mobilisasi tinggi, artinya kita juga itu bagian dari caranya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Cuma kalau mungkin edukasinya itu bisa ditambahkan, itu akan lebih optimal lagi. Nah, sekarang tugas kita tuh membantu apa ya, menyampaikan itu. Kenapa kok disemprotnya di situ gitu. Nah, kecuali yang pakai drone itu, yang di atas atap-atapnya disemprot itu, saya masih berpikir keras itu tujuannya kira-kira apa kalau genteng-gentengnya yang disemprot. Ya kan? Nah, itu kita mesti nyari sisi positifnya apa yang bisa kita bantukan edukasi melalui media sosial kita atau lain-lainnya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Silvi Ayu. Bagaimana dok cara mendukung mekanisme coping pasien COVID yang takut sekali beliau dan keluarganya dapat stigma negatif dari lingkungannya karena beliau positif COVID? Oke. Pertanyaannya bagus. Banyak dari beberapa rumah sakit itu yang sudah menyediakan layanan keagamaan, pendampingan keagamaan. Nah, salah satunya kemarin saya berkunjung ke Sutomo, saya berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara yang lain tuh. Kalau saya pribadi, itu satu hal dulu yang saya sampaikan. Saat kita kepingin merubah kekhawatiran kita menjadi sesuatu yang positif, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah accept it. Jadi menerima dulu kondisi itu. Jadi kalau kita mau melakukan bantuan kepada orang-orang yang positif, kemudian supaya dia tidak khawatir, dia tidak resah, dia akan ditolak, dia tidak resah, dia tidak akan bisa sembuh, dan lain sebagainya, itu adalah kita meminta atau kita mengajarkan atau kita mengajak dia untuk menerima kondisinya dulu. Setelah diterima, apa yang kedua? Sabar tahapnya. Ya, jadi setelah diterima, sabar dulu. Baru yang ketiga, pikirkan jalan keluarnya apa. Ya tetap harus siap dengan kondisi bahkan saat kita ditolak gitu loh. Tapi untuk bisa menerima, sabar, dan memikirkan jalan keluar yang lain, itu pegangannya harus kuat. Pegangannya apa? Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada segala sesuatu kejadian pun yang itu tidak ada hikmah kebaikan. Bukan sekedar hikmah loh ya, tapi tidak ada hikmah kebaikan dari Allah Ta'ala, itu tidak ada. Jadi kita harus mengedukasikan pasien seperti itu gitu loh. Bahkan saat kita menerima berita, tetanggaku positif, si A positif, ya yang disebut ya kalau kita mau betul-betul lebih mudah menerima, kita untuk coping diri kita sendiri atau lingkungan kita, ya alhamdulillah dulu. Tapi alhamdulillahnya ya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada segala keadaan gitu. Jadi kadang-kadang kita kan refleksnya kan astagfirullahaladzim, innalillahi begitu kan ya. Itu kita lebih cenderung susah untuk menerima. Tapi kalau kita accepted dulu, tetap bersyukur dulu, alhamdulillah. Ketahuannya sekarang, tidak tiba-tiba meninggal. Masih ada proses, masih ada ikhtiar. Kalaupun ikhtiarnya orang dinyatakan positif begitu, kemudian ikhtiarnya itu tidak bisa mengantarkan dia pada kesembuhan. Setidaknya orang itu tahu loh, oh aku udah positif COVID, Rek. Berarti aku tahu nih, kira-kira persediaan waktuku ini tinggal berapa lama. Hitungannya mau tobat itu jelas gitu loh. Kalau sekarang kayak kita nih yang nggak jelas, kita insya Allah sehat walafiat ya. Terus kita nggak jelas nih mau matinya kapan gitu. Kita hari ini buat dosa, nanti lupa sholat. Buat dosa lagi, sholat lagi. Kan bisa begitu ya. Tapi kalau orang udah sakit, sisi positifnya apa? Dia sangat aware dengan sisa waktunya dia. Jadi bisa saja Allah memberikan dia sakit itu betul-betul supaya orang itu bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Kira-kira begitu Silvi, caranya kita untuk bisa membantu menenangkan pasien atau diri kita sendiri bahkan. Bisa diterima ya Silvi? Alhamdulillah bisa diterima dok. Oke.
Terus dari Arum ini, manakah tes yang lebih bagus untuk COVID? Apakah rapid test atau PCR? Lalu bagaimana menurut pandangan dokter jika di all shop sudah menjual alat rapid test? Terima kasih, oke. Beda, Dek. Jadi begini, oke, saya ini perlu jelaskan tentang proses pemeriksaan penunjang. Jadi proses pemeriksaan penunjang pada pasien COVID itu ada 2 macam. Yang pertama rapid test itu antibody, diambil dari darah. Yang dicek apa? IgG dan IgM-nya. Ya, yang dicek itu. Nah, antibody ini sifatnya sensitivitasnya memang ada yang mengklaim sampai 90%. Tapi ingat, di situ ada false negatif. Karena dia dari antibody, dia akan nembak tidak hanya virus COVID saja, tapi virus-virus yang lain. Jadi orang yang rapid test antibody-nya positif, bisa saja nanti swab-nya dia negatif. Nah, kalau swab yang diambil dari hidung dan tenggorokan itu menggunakan antigen. Adik-adik tentu sudah tahu bedanya antara antibody dan antigen. Kalau antigen, dia spesifitasnya tinggi sekali. Ya. Jadi kalau yang antibody, dia sensitivitasnya yang tinggi. Dia akan mengambil yang positif dari kelompok yang gejalanya positif. Tapi kalau swab, dia itu spesifitasnya yang tinggi. Selain sensitivitasnya juga lumayan, tapi spesifitasnya dia lebih tinggi. Jadi dia betul-betul membuang yang sehat dari yang diperkirakan sehat. Jadi makanya tahapnya adalah mereka yang OTG, orang tanpa gejala, itu namanya di karantina mandiri. Kalau di rumah tidak sakit, itu namanya karantina mandiri. Tapi kalau istilah di rumah sakit itu isolasi. Jadi istilah isolasi mandiri, dia mengisolasikan diri itu pada pasien yang sudah positif, dinyatakan ODP. Nah, itu isolasi. Tapi untuk OTG itu karantina mandiri. Nah, mereka yang sudah ODP, kemudian dilakukan rapid test, dia positif, dia perlu dilakukan pemeriksaan lanjutannya, yaitu apa? PCR atau pemeriksaan antigen. Kalau pasien ini PCR-nya sudah positif, baru dikatakan pasien itu terkonfirmasi COVID-19. Jadi jangan sampai salah. Mereka yang rapid test-nya positif, itu bukan berarti dia positif COVID-19. Tapi mereka yang PCR-nya positif, itu sudah pasti confirm pasiennya positif COVID-19. Seperti itu. Arum jelas? Yang lain cukup jelas? Iya, dokter. Oke. Abdul Aziz tanya, Indonesia menghadapi 2 polemik, yaitu kesehatan dan ekonomi. Jika mengutamakan kesehatan, ekonomi akan mati karena masyarakat tidak bisa bekerja. Dan jika mengutamakan ekonomi, masyarakat akan mati juga karena terpapar. Kedua hal ini berkesinambungan menurut saya bagaimana? Gitu. Ya, kalau menurut saya, makanya saya sih tidak ngeblok kemana-mana. Karena kebetulan tadi adik-adik sudah baca profil saya, ya saya ada di tim TGC juga. Tim gerak cepat itu. Jadi, pemerintah ini sudah mengambil langkah yang sampai saat ini itu adalah yang paling ideal. Tentunya kalau kita akan fokus 100% di kesehatan, semua dana akan dialihkan ke situ begitu. Itu juga akan kurang bijak. Karena kenapa? Penyebabnya ini virus, bukan bakteri. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa virus ini mutasinya luar biasa. Secepat apa virus ini bermutasi, itu tidak akan sebanding dengan secepat apa ekonomi kita itu bisa diadakan. Misalnya semua dana udah digunakan 100% untuk ini gitu. Kemudian virus ini mutasinya cepat, kita nggak punya sepeleng lagi. Untuk ngadakan uang lagi itu kan tidak secepat itu gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Sehingga makanya diambil kesimpulan ada di tengah-tengah, tidak murni lockdown supaya masyarakatnya tetap bisa bekerja, tapi dengan arahan, dengan dibuat peraturan, dengan dibuat himbauan-himbauan, itu adalah demi menjaga keseimbangan dari sudut ekonomi dan dari sudut kesehatan. Kalau kita mau salah satunya tentu tidak bisa. Maka dari itu biasanya saya sih begini, saya akan selalu ingat surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Saat kita akan memutuskan sesuatu itu, kita serahkan ya. Allah itu sudah mengarahkan, Allah sudah menuliskan di situ bahwa kita itu dalam mengambil keputusan itu kita serahkan kepada ahli zikirnya begitu. Nah, di kesehatan ahli zikirnya siapa? Dokter. Karena dia maintenance-nya di situ, evidence base-nya di situ.
jenazah ini bagaimana pemulasarannya? Ya nanyanya ke dokter, ahli zikirnya dokter, yang punya ilmunya dokter. Ekonomi nanyanya kemana? Ke ahli ekonomi. Nah kita yang nggak ahli dua-duanya gitu, kita yang ada di tengah-tengah, kita yang belajar kesehatannya sambil jalan, ekonominya sambil jalan, belum menjadi ekspor gitu. Nah kita harus positif terus pikirannya. Oh itu sudah keputusan terbaik. Andai kata ada imbas atau ada efek samping dari itu, atau ada masalah baru yang timbul dari itu, yaitu akan dicarikan solusi lagi. Bahkan kita perlu membantu solusi yang lainnya apa gitu. Kayak contoh, pemerintah Jawa Timur, Bukoviva kemarin bagi-bagi sembako, itu udah dipikirkan sebetulnya. Bagaimana cara antriannya juga sudah dipikirkan itu yang di G-Expo kan. Nah ternyata kemudian terjadi kerumunan massa sampai seperti itu masalah baru. Bukan yang tidak dipikirkan bagi saya gitu. Nah masalah baru itu yang harus dicarikan solusinya. Kenapa kok nggak dikirim aja dok sesuai dengan alamat yang dituju, kan sudah ada database-nya. Kita sama-sama tahu gitu loh. Di DKI aja berapa banyak dari data-data itu yang tidak tepat sasaran gitu. Jadi utamakanlah berdasarkan dengan ayat tersebut tuh kita tuh membiasakan diri betul-betul berpikir positif gitu. Jangan sampai kita terlalu mudah untuk merespon atau mengomentari sesuatu juga kalau kita tidak mengerti ilmunya. Gitu mungkin ya, kira-kira masalah ekonomi tadi itu. Terus ini Putri Wahyu nanya lagi, pemberian kloroquine, mungkin bisa dijelaskan untuk pasien COVID menurut anjuran pedoman buku kita memakai kloroquine, tapi ada beberapa penelitian yang saya baca bahwa kloroquine menyebabkan kelainan ritme jantung. Bahkan ada penelitian menyebutkan bahwa kloroquine dan azitromisin menyebabkan kematian. Bagaimana menurut dokter? Sama sih, saya juga statusnya sama seperti Putri. Saya juga masih terus menelaah beberapa jurnal. Tapi kalau sampai sudah diputuskan bahwa kloroquine kita gunakan, itu berarti antara perbandingan efektivitas dan efisiensi penggunaan kloroquine ini masih lebih tinggi daripada kita menggunakan obat yang lain. Seperti kita pernah sempat tersosialisasikan juga bahwa nggak boleh kita lagi minum ibuprofen, nggak boleh lagi kita minum imbus sampai lebih dari 2 minggu. Itu jurnal-jurnalnya juga menyatakan ada yang pro dan ada yang kontra. Artinya yang jelas virus ini tuh betul bekerjanya itu sama dengan jalur yang dipakai ACE inhibitor ya. Jadi kloroquine ini yang paling efektif sampai hari ini, dia paling efektif untuk bekerja di sistem tersebut gitu loh. Nah, kalau azitromisin itu apa sifatnya? Dia antivirus atau antibakteri? Kak Pram, ini karena Kak Pram loh yang bisa saya ajak ngobrol. Azitromisin main-mainnya di mana, Kak? Kak Pram langsung hilang. Dokter, saya untuk azitromisin sendiri kan dia sebagai antibiotik, jadi itu untuk antibakteri. Yes. Kalau kloroquine? Kloroquine dia kan buat anti malaria itu, Dok. Nah, sama kan ya? Jadi tidak ada yang antivirus kan ya? Nah, oke. Main-mainnya beda jalur nggak antara kloroquine dengan azitromisin? Farmakodinamiknya beda atau sama? Setahu saya beda, Dok. Yes, betul. Maka dari itu, karena dia beda, ini kan ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa kloroquine dan azitromisin menyebabkan kematian. Kematian pada kondisi apa? Nah, kalau pada pasien-pasien yang COVID-19 ini, kerusakan terbesarnya itu di sistem yang bisa di-handle atau bisa dikasih polisi tidur, bisa dihambat. Nah, bisa dihambat bahasa yang tepat, bisa dihambat dengan kloroquine. Maka memang sampai sejauh ini kloroquine itu masih best choice sih dibandingkan yang lain. Tapi kalau mau disatukan kloroquine dengan antibiotik yang lain, itu yang masih sedang dalam penelitian berjalan. Jadi se-efektif apa. Tapi sampai hari ini, beberapa jurnal memang banyak. Nah, tapi kan kita ngelihat lagi, kalau belajar di critical appraisal itu, jurnal banyak, tapi yang tingkat validitasnya paling kecil mana? Tingkat hipotesanya paling tinggi mana? P signifikannya paling tinggi mana? Begitu. Berdasarkan itu sih kalau kemarin saya baca itu ya memang kloroquine masih paling bagus. Mungkin kayak gitu sih Putri. Halo? Putri, udah ya? Cukup clear ya? Iya, terima kasih dokter ya. Nah, nggak apa-apa sih kita share begitu. Nah, misalnya kalau ada masukan-masukan kayak gitu nggak apa-apa. Terus adik-adik juga tahu kan banyak link-link yang bisa dituju.
Gak apa-apa lah kalau susah ya ngomong lewat saya aja, Dok, ini saya nemukan gini nih, kayak gini. Nanti kalau pas saya rapat ketemu beliau-beliaunya itu bisa dibahas. Tapi itu juga sempat menjadi pokok bahasan kita juga. Mungkin itu, ada lagi? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, karena waktu sudah Iya. mendekati duhur, Dokter. Oke. Bagaimana teman-teman? Jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih Dokter Andin atas materinya. Luar biasa sekali. Mungkin ini bisa jadi berkah bagi kami dalam ilmu. Banyak hal yang baru kami dapatkan. Terima kasih Dokter. Terima kasih juga teman-teman. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk teman-teman, kalian kakak-kakak peserta webinar SKI 2020, terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup webinar pada hari ini dengan baca Alhamdulillah. Sekian dari kami selaku panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.